Ingat pesan ibu. Tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat. Untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. Agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fahmi Albertiansyah. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba berbincang-bincang. Apa strategi pesantren dalam penanganan COVID-19 agar tidak menyebar di lingkungan santri? Kebetulan, alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini saya bersama narasumber pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bangun Sirna Ciamis Kiai Haji Arif Ismail Roas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kami. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah berkah. Nah Pak, pada hari ini kita mau mencoba mengupas Pak, bagaimana sih cara penanganan COVID-19 di lingkungan pesantren, khususnya di pesantren Miftahul Ulum Bangun Sirna. Makasih sekali berkenaan dengan penanganan COVID. Tentu saja kita semua bahwa ini semua bukan keinginan umat Islam, umat manusia seluruh dunia, tapi ini adalah bagian dari kode Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana penyakit yang mutakhir ini bisa berkembang di seluruh dunia, gitu, termasuk khususnya di Indonesia. Maka tentu saja pesantren tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat lainnya, dengan lembaga-lembaga lainnya, termasuk dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Maka dari itu pesantren bagaimanapun punya tanggung jawab yang sama berkenaan dengan pencegahan, penanganan, penanggulangan bencana COVID ini. Alhamdulillah Pondok Pesantren Miftahul Ulum mengikuti aturan ketentuan yang disampaikan atau yang telah disebarluaskan melalui Lembaga Kesehatan Dunia WHO, termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini lah Menteri Kesehatan, berkenaan dengan pelaksanaan protokol COVID-19 atau COVID-19 corona ini. Alhamdulillah kami sejak awal dari tanggal 3 Maret setelah adanya kabar adanya meninggal dunia di lingkungan Jakarta khususnya, kami tidak bisa menyebutkan tempatnya, dan pemerintah cukup cepat tanggap berkenaan dengan adanya wabah corona ini. Nah, kami pun langsung siap siaga. Nah, tentu saja dengan dibuktikan bahwa kami melaksanakan secara kemampuan yang dimiliki oleh pondok pesantren, terutama yang berkenaan dengan dasar-dasar penanggulangan COVID. Seperti halnya kami waktu memulangkan santri waktu itu libur Ramadan, tentu saja dengan protokol kesehatan juga diatur sedemikian rupa, pulangnya dibatasi, tidak bergerombol, termasuk sampai tempat di tempatnya masing-masing. Dan waktu pas habis lagi libur gitu, pas tanggal 15 Syawal, kami juga langsung mempersiapkan
tapi dengan tidak melakukan atau meminta syarat bagi santriwan santriwati termasuk santriwan santriwati yang baru untuk membuktikan adanya surat sehat dari dinas terkait di kabupaten atau di daerahnya lain-lain yang dibawa ke pesantren. Tapi kami cukup dengan memperketat masuk santri ke pesantren dengan diatur sedemikian rupa, terjadwal, dan dalam sejarah penerimaan termasuk pengembalian santri ke pesantren ini sejarah yang cukup panjang yang baru kami ketahui lah gitu. Sejarah pengembalian santri ke pesantren itu waktunya cukup lama, hampir 3 bulan. Pengembalian santri ke pondok pesantren itu sampai 3 bulan karena diatur dengan tidak bergerombol. Tapi kami menjalankan apa yang menjadi kebiasaan di pondok pesantren. Tanggal 15 awal masuk, santri juga masuk. Saya kira itu. Selain sekarang memperketat dalam sebuah proses terus bagaimana sih ya langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak pesantren mungkin dalam pencegahan sekarang kan kondisinya tidak ada di pesantren gitu, agar orang luar tidak masuk, apa sih sarannya gitu orang tua untuk menengok keadaan? Ya, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada permasalahan yang cukup krusial, termasuk kami memperketat santri yang sudah ada di pesantren, dalam arti sudah di asrama, tidak bisa keluar seperti halnya hari-hari atau waktu-waktu biasa. Kalau sudah di pesantren, bagaimanapun sangat diperketat, jangan sampai keluar, termasuk ke pasar juga. Nah, itu untuk santri dan menjaga berhubungan dengan masyarakat yang di luar pesantren. Nah, untuk orang tua tentu saja ini yang cukup menyedihkan juga, karena siapapun yang namanya orang tua yang tidak cinta, tidak kangen, tidak dedeh terhadap santrinya serta anaknya gitu, yang jauh dari orang tuanya berada di pondok, tidak bisa ketemu secara langsung dengan anak-anaknya yang di pondok ini. Pesantren pada orang tua bagaimana Pak, dengan cara apa pendekatannya seperti apa? Ya, pendekatannya tentu saja menginformasikan semua kegiatan anak-anak santriwan santriwati yang ada di pesantren dari waktu ke waktu. Jadi santri itu kegiatannya selalu diupdate, diberitahukan ke orang tuanya, dan anaknya atau santri yang ada di sini dalam arti diberikan informasi sehat, tidak ada masalah. Itulah yang menjadikan bagian untuk menenangkan, meyakinkan bahwa orang tua percaya dengan anaknya, santrinya ada di pesantren di Miftahul ini. Berarti sangat steril ya Pak, pesantren tidak ada orang luar, santri tidak bisa keluar gitu ya, sangat steril itu. Sangat steril, dan kalaupun sampai ada yang masuk dengan kepentingan yang taruhlah cukup penting, tidak bisa diwakilkan gitu, mesti harus ketemu karena dengan ada urusan yang mesti harus seperti halnya penandatanganan yang harus ditatangani oleh anaknya gitu, kan dibawa oleh orang tuanya. Nah, itu kecuali hal-hal itu, tapi dengan tentu melaksanakan protokol COVID. Orang tua yang masuk atau yang ketemu secara khusus dengan keterpaksaan, yaitu dengan melaksanakan aturan-aturan penanganan COVID. Ada berapa ratus santri Pak di Miftahul? Nah, santri Miftahul ini jumlahnya sekarang itu 1.230 santriwan santriwati. Nah,
kebanyakan memang dari 1.200 itu perempuan, dan tersebar dari mulai Bengkulu, Riau, Palembang, Lampung, dan secara umum Jawa Barat dan sebagian dari Jawa Tengah dan Jawa Timur perbatasan, termasuk dari NTT. Untuk tempat tidurnya sendiri di santri per kobong itu ada berapa orang sih Pak? Sekarang kan ada batasan atau seperti apa? Nah, kalau aturan urusan kopi berkenaan dengan taruhlah berkenaan dengan penjagaan jarak, tentu saja pesantren tidak bisa melaksanakan seperti halnya yang diharapkan oleh pemerintah dengan pengaturan taruhlah tempat tidur atau tidur anak. Karena dengan keterbatasan yang ada dan kebiasaan pesantren sifatnya bergurumul, tidur juga seperti itu, tapi insya Allah untuk pondok pesantren Miftahul Ulum karena sudah memakai tempat tidur masing-masing. Jadi tidak seperti secara umum anak-anak itu tidur di lantai bersama-sama gitu. Nah, tempat tidurnya sudah masing-masing dengan tentu saja satu tempat tidur berdua, dalam arti berdua itu di atas sama di bawah. Pak, untuk harapannya mungkin Pak, harapan di tengah masa pandemi COVID-19 dari lingkungan pesantren khususnya, apa sih harapannya gitu? Entah itu pada pemerintah, terus dengan bebasnya COVID hari ini, bagaimana sih harapannya? Nah, tentu saja harapan dan taruhlah keinginan upaya kita bahwa satu, bahwa wabah ini segera punah, hilang dari permukaan dalam permukaan bumi, dari bumi ini gitu, karena bukan hanya Indonesia dan bukan hanya di lingkungan pondok pesantren. Nah, ini tentu saja harus kerjasama semua pihak, termasuk kekuatan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk mengupayakan, mengikhtiarkan, termasuk mensosialisasikan pencegahan penanganan COVID ini. Dan tentu saja harapan yang paling utama gitu dari sisi kebijakan, ada perhatian secara khusus dari pemerintah terhadap lembaga-lembaga pesantren khususnya di Kabupaten Ciamis agar tidak menjadikan bagian yang terpisahkan dari masyarakat umumnya Kabupaten Ciamis, karena pesantren juga bagian dari warga bangsa, warga masyarakat Kabupaten Ciamis. Itu yang perlu perhatian. Dan kenapa saya sampai saat ini mohon maaf belum ada satupun yang secara khusus dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis yang notabene-nya datang ke pesantren untuk paling tidak mensosialisasikan termasuk apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Ciamis. Belum ada. Belum. Terima kasih Pak untuk perbincangan pada hari ini. Bapak